wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramdanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Universitas Panjasakti. Pada video ini saya akan menjelaskan PPh pasal 23-26, PPN dan PPNBM untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Pokok pembahasan yang ada pada video ini yang pertama ada pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pajak penambahan nilai atau PPN, dan yang terakhir ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang pertama kita bahas yaitu PPh pasal 23. Pengertian pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, yang berhak melakukan pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada pemerintah, subjek pajak, penyelenggara transaksi atau kegiatan, bentuk usaha tetap, agen perusahaan luar negeri, dan yang terakhir wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya yang ketiga, subjek menerima penghasilan terpotong PPh pasal 23, yaitu ada wajib pajak dan bentuk usaha tetap. Yang keempat, objek penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Yang pertama, dividen. Dividen adalah hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai. Yang kedua, bunga dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, hadiah yang telah dipotong pajak penghasilan sesuai pasal 21. Yang keempat, sewa kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan yang terakhir, imbalan jasa selain yang sudah terpotong pajak PPh pasal 21. Yang kelima, penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya ada bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian atau pemberian izin usaha. Lalu ada SEHU, koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya, bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menkeu atau Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, tarif pemotongan PPh pasal 23. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah. 15% dari jumlah bruto bersifat final atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya bila jumlahnya lebih dari 240. Yang ketiga, 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa yang pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, tidak termasuk sewa tanah dan bangunan. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 24. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayarkan di Indonesia. Yang kedua, subjek dan objek pajak penghasilan pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga, tarif pajak penghasilan pasal 24. Pasal 24 ayat 2 UU PPh, besarnya pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang undang-undang berdasarkan PPh.
UU Nomor 36 Tahun 2008. Karena PPh Pasal 24 merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh yakni tarif pajak progresif. Pajak penghasilan progresif sendiri diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam Pasal 17 tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif pajak atas penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, tarif pajak 5% untuk penghasilan hingga 50 juta. Yang kedua, tarif pajak 15% untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta. Tarif pajak 25% untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 550 juta. Yang keempat, tarif pajak 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Tarif pajak penghasilan Pasal 24 ditentukan sesuai dengan negara masing-masing. Tarif pajak luar negeri adalah 40%, sedangkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia sebesar 25%. Selanjutnya kita masuk ke PPh Pasal 25. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan Pasal 25. Pajak penghasilan Pasal 25 atau PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, tarif PPh Pasal 25. Tarif PPh 17 Ayat 1 huruf A UU PPh adalah sampai 50 juta senilai 5%, 50 juta sampai 250% yaitu 15%, 250 juta sampai 500 juta senilai 25%, di atas 500 juta senilai 30%. Yang ketiga, jenis pembayaran PPh Pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh Pasal 25 yaitu wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu wajib pajak orang pribadi senilai selain pengusaha tertentu atau WP dikurangi OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT, penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 Ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP dikurangi OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang keempat, objek PPh Pasal 25. Objek yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Sementara itu, objek PPh Pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Yang kelima, subjek yang dikenakan PPh Pasal 25. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa, dan wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. Selanjutnya PPh Pasal 26. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan Pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak penghasilan Pasal 26. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ketiga, pemotongan PPh Pasal 26. Yang pertama ada badan pemerintah,
Yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat bentuk usaha tetap. Yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang terakhir wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotongan pajak. Yang keempat tarif untuk pajak penghasilan pasal 26. Tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, royalti sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi, swab, dan transaksi lindung lainnya, perolehan keuntungan dari penghapusan utang, tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, dan premi asuransi, premi reasuransi yang diberikan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang kelima ada PPN. Yang pertama, pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusahaan kena pajak atau PKP. Jadi yang berkewajiban memungut, nyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Yang kedua, objek PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah yang pertama penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pembayaran yang dilakukan oleh pengusahaan. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah PABN di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dari ekspor jasa kena pajak oleh pengusahaan kena pajak atau PKP. Yang ketiga, tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP pada bab 6 Pasal 7 ayat 1. Yang pertama, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah 11%. Yang kedua, tarif PPN 12% paling lambat 1 Januari 2025. Yang ketiga, perubahan tarif PPN diatur dalam PP bersama DPR dan RAPBN. Kemudian, pada undang-undang baru tersebut disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Selanjutnya yang terakhir ada PPNBM. Yang pertama, pengertian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Yang kedua, objek pajak yang dikenakan PPNBM. Objek pajak yang dikenakan PPNBM memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang keempat, objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Beberapa barang yang dikenakan pajak penjualan barang mewah diantaranya yang pertama, kendaraan bermotor kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Yang kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Yang ketiga, kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang keempat, kelompok balon udara. Yang kelima, kelompok peluru, senjata api, dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Yang keenam, kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata.
Yang ketiga, objek pajak yang tidak dikenakan PPNBM. Berdasarkan karakteristik barang kena pajak yang dikenakan PPNBM, objek pajak yang tidak memiliki kriteria atau karakteristik objek kena PPNBM tidak dikenakan pajak penjualan barang mewah. Jenis barang yang tidak dikenakan PPNBM diantaranya barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang hasil perburuan. Yang ketiga, barang hasil pertambangan. Yang keempat, saham, obligasi, dan surat berharga. Ada pula pungutan PPNBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahannya, yaitu ada kendaraan CKD, kendaraan sasis, dan kendaraan pengangkutan barang. Segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.